wabarakatuh. Nama saya Jonathan Mutia Ramadan dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R05. Soal nomor 1. Jelaskan mekanisme komunikasi antara FTP server dengan klien. Secara umum, FTP klien harus meminta koneksi terlebih dahulu kepada FTP server untuk menghubungkan antara FTP server dengan FTP klien, sehingga dibutuhkannya sebuah koneksi. Bila koneksi antara keduanya telah terhubung, maka terjadilah pertukaran data seperti upload dan juga download pada kedua FTP tersebut. Tetapi FTP silent harus meminta sebuah request terlebih dahulu sebelum terjadinya pertukaran data. Lalu setelah meminta request, maka barulah terjadilah pertukaran data. Soal nomor 2, jelaskan yang dimaksud subnetting dan berikan contohnya. Subnetting adalah proses memajak suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil disebut subnet. Nomor 3, berikan penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik. Definisi cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Karakteristik cloud computing ada 5, yaitu 1. Broad network access. Akses jaringan ini bisa diakses berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, dan sebagainya. Contohnya Facebook Mobile. Memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Nomor 2, resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya Google. Google menyediakan ratusan ribu server tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Yang ketiga, on-demand self-service. Pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya Gmail. Kita bisa menyimpan, membinahkan, bahkan bisa menghapus Gmail tersebut tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Nomor 4, Measure Service. Sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitoring dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif. Yang kelima, Rapid Elasticity. Kapasitas layanan bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan penggunanya, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan tersebut sesuai kebutuhannya. Soal yang keempat, berikan penjelasan lengkap terkait gangguan sistem keamanan berikut ini. Yang pertama, hacking. 2, phishing. 3, device. 3, charging. Yang pertama, hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek-ngoprek komputer, memiliki keahlian membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan pada sistem orang lain. Hacker memiliki 2 wajah. Yang satu, wajah ada yang budiman dan ada yang juga pencoleng. Hacker yang budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dia buat, sehingga ketika bocor dia bisa memperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng, dia menerobos masuk ke dalam program yang telah dibuat dan merusak atau mencuri datanya. Yang kedua, phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi pemakai, username, dan kata sandinya itu password. Pada suatu website yang di device, phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking.
isian data pemakai dan password vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk berbelanja kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Yang keempat, defacing. Defacing adalah kegiatan merubah halaman atau situs website orang lain, seperti yang terjadi di Kemenkominfo dan Partai Golkar, Bank Indonesia baru-baru ini, dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada semata-mata iseng untuk menunjukkan kebolehannya, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat dan mencuri data dan dijual lagi kepada pihak lain. Yang terakhir ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh dengan secara ilegal. Biasanya mencuri data di internet. Sebutannya pelakunya adalah charger alias penipu. Sebutan lain untuk kejahatan ini adalah cyberphone alias penipuan di dunia maya. Ya, berikut itu adalah penjelasan tentang UAS dari komunikasi data dan jaringan komputer R05. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.